I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk
mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah roti. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah diberikan Tuhan. Berkati kakak-kakak yang memimpin pujian dan yang membawakan firman Tuhan. Berkati kami semua, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nona yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja, Alkitab dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedang dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa pasti ya. Nah, selamat jumpa kembali. Oh iya, kakak ucapkan selamat tahun baru. Belum terlambat kan kalau ngucapin selamat tahun baru? Selamat tahun baru buat adik-adik semua. Harapan yang baru, sukacita, selalu menyertai adik-adik. Ya, oke. Seperti biasa, kali ini kalau Kak Deborah muncul, kita saatnya belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya firman Tuhan di minggu keempat. Tapi sebelumnya seperti biasa, kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo kita berdoa yuk, sikap doa. Kita bukan sedang menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Ya, sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mengucap syukur. Ayo, sama-sama yuk. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila di pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Urapan-Mu Tuhan atas kami semua, dan kami siapkan hati kami. Kami pastikan bahwa hati kami adalah tanah yang subur buat benih firman Tuhan bertumbuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di minggu keempat ini kita mau belajar tentang diciptakan untuk berkarya. Ya, Tuhan menciptakan kita pasti punya tujuan dan maksud tertentu. Nah, saat ini kita mau belajar apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Salah satunya adalah untuk berkarya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya atau Alkitab atau catatannya? Sudah siap? Kalau sudah, mari kita sama-sama baca di Kejadian 2. Kakak
mau bacakan di Kejadian 2 ayat 15. Kak Icat pasti sudah tulis di bawah. Pasti sudah ada tulisannya di bawah. Kak Icat pasti sudah siapkan ya. Mari kita baca sama-sama yuk. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, Kejadian 2 ini adalah ayat selanjutnya dari Kejadian 1 ya. Adik-adik kalau baca di Kejadian 1, bagaimana Tuhan menciptakan, awal mulanya menciptakan langit bumi dan segala isinya, terus sudah diselesaikan sampai kepada hari yang ke-6 semuanya sudah selesai. Terus terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, diceritakan tentang apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan manusia sebagai ciptaannya. Nah, diceritakan bahwa setelah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan juga Taman Eden untuk ditempati, untuk tempat tinggal manusia saat itu yang sudah diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan Taman Eden lalu menaruh manusia yang sudah diciptakannya itu di Taman Eden. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, di Taman Eden ini Tuhan sudah menciptakan semuanya. Adik-adik bisa membayangkan ya kalau berbicara tentang taman gitu, apa yang di dalam benak adik-adik? Kalau kakak sih, kalau membayangkan sebuah taman itu adalah sebuah tempat yang indah, penuh tanaman-tanaman yang ada bunga-bunga yang cantik, tanaman-tanaman yang banyak, ada sungai, ada. Nah, seperti itulah gambaran Taman Eden yang ada di Kejadian 2. Di situ ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada juga sungai yang mengalir, yang mengairi taman itu. Diceritakan ada sungai yang bercabang 4. Ada cabangnya namanya Pison, Gihon, Hiddekel atau Tigris, dan sungai Efrat untuk mengairi Taman Eden. Pokoknya taman ini adalah tempat yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan untuk ditempati manusia. Bahkan Tuhan bilang waktu Dia menciptakan segala sesuatu, Tuhan melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Taman Eden ini juga begitu, sungguh amat baik. Nah, di situ ada tumbuh-tumbuhan, banyak tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan Tuhan. Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi Tuhan juga memberi batasan-batasannya. Di situ ditanam Tuhan juga pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan berfirman, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, boleh kamu ambil buahnya sepuas-puasnya, kecuali pohon yang di tengah itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab sewaktu kamu makannya, kamu pasti mati. Tuhan berfirman demikian. Kenapa sih Tuhan itu di samping memberikan semuanya, tapi juga Dia memberikan batasan-batasan? Ayo, siapa yang tahu? Oh, betul. Supaya manusia tidak serakah. Manusia kan pinginnya menguasai semuanya. Tuhan kasih batasan-batasan supaya manusia tidak serakah. Nah, kita mau tahu sih apa tujuan Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Seperti ayat yang kita baca tadi di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Nah, adik-adik bisa lihat ya, kalau misalnya mama papa punya tanaman-tanaman di rumah, pasti mama papa pelihara yang disiram, terus dibuang. Mungkin ada rumput-rumput yang mengganggu tanaman itu, terus yang menjadikan tanaman itu tidak subur.
disiangi, dicabuti, terus diberi pupuk, tiap pagi sore disiram. Mungkin seperti itulah gambarannya untuk mengusahakan dan merawat taman itu dia. Dan di Taman Eden itu kalau kakak baca di Kejadian 2 ini sungguh suasana yang tenang, damai, di mana Taman Eden itu adalah tempat manusia sama Tuhan dalam tanda kutip itu bercengkrama. Di situ Tuhan juga menciptakan hewan-hewan, lalu ini anunya kakak ya apa? Dalam ilustrasi kakak, Tuhan ciptakan hewan-hewan lalu dia bawa ke Adam, Adam, aku ciptain ini. Ayo kamu kasih nama siapa? Oh Tuhan, aku kasih nama hewan ini gajah. Misalnya gitu. Oh ini burung Tuhan, aku kasih nama burung. Tuhan lihat Adam kasih nama hewan-hewan itu. Sungguh mengasihkan ya, suasananya penuh damai, penuh sukacita, penuh ketenangan di situ. Karena di situ ada interaksi antara manusia dengan Tuhan di situ, ada keakraban antara manusia dengan Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan lihat-lihat, oh iya ya, kok enggak ada manusia buat yang sepadan dengan Adam, kok enggak ada ya. Tuhan melihat kebutuhannya Adam, dia enggak menemukan seorang penolong yang sepadan. Adanya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kok enggak ada yang sepadan dengan Adam. Lalu di situ Tuhan membuat Adam tertidur dan mengambil tulang rusuknya, membentuk seorang perempuan untuk menjadi penolong buat Adam. Penolong dalam mengerjakan atau menggenapi rencana Tuhan untuk berkarya, untuk mengelola taman, untuk mengusahakan Taman Eden. Nah, semuanya dilakukan Adam Adam melakukan semuanya yang ditugaskan oleh Tuhan. Adam melakukan dengan penuh sukacita, tidak ada paksaan, ya. Semuanya dilakukan Adam penuh dengan sukacita dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, setelah Tuhan menciptakan penolong, Adam akhirnya memiliki rekan untuk menggenapi atau untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, yaitu untuk mengusahakan dan merawat Taman Eden. Nah, apa yang dilakukan Adam dalam cerita tadi, dalam kitab Kejadian tadi adalah gambaran apa yang harus dilakukan kakak dan adik-adik yang ada di dunia saat ini. Ya, adik-adik dan kakak juga kan menempati suatu lingkungan tertentu. Di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan kita beribadah, itulah Taman Eden kita yang harus kita rawat dan kita usahakan kelestariannya. Sama apa, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi kan kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Allah, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, apa yang dilakukan Adam adalah gambaran apa yang harus dilakukan kakak dan adik-adik terhadap alam di sekitar kita, yaitu untuk merawat dan menjaga alam di sekitar kita, di mana kita hidup saat ini, di sekitar lingkungan rumah, di sekolah, juga di gereja kita. Oh, kakak berdoa, ini kan sekolahnya sudah, by the way ya, sekolahnya sudah tatap muka 100% ya. Oh, kakak semangat sekali, mudah-mudahan tahun ini juga Rocky bisa ibadah di gereja. Oh, adik-adik sukacita enggak, semangat enggak? Kakak semangat sekali, karena kakak sudah rindu nih sama adik-adik ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga dan merawat? Salah satunya, contohnya apa adik-adik? Iya betul, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan ya adik-adik. Itu nanti bisa nyebabin banjir kalau hujan.
Kalau buang sampah sembarangan, kalau apalagi buangnya kalau di got-got ya, sampah-sampah plastik, kalau bisa sampah-sampah dipilah-pilah, yang plastik sendiri, yang sampah kertas sendiri, sampah yang lain sendiri, kalau bisa begitu. Tapi kalaupun tidak bisa, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi adik-adik bisa, oh ya kalau di situ ada tanaman-tanaman, jangan petak-petik tanaman sembarangan ya, itu merusak tanaman. Padahal kalau banyak tanaman di sekitar kita, suasana jadi segar, jadi nyaman, jadi kalau pas cuaca panas, kalau banyak tanaman rasanya adem gitu. Sejuk rumah di sekitar kita. Ya adik-adik, jangan buang sampah sembarangan, jangan petik-petik tanaman. Apalagi, ya misalnya adik-adik yang kecil, kalau habis bermain misalnya, adik-adik bisa belajar untuk membersihkan atau merapikan kembali mainannya. Bisa juga di lingkungan sekolah, mungkin di lingkungan di tempat tinggal kita ada tembok-tembok, jangan dicoret-coret sembarangan ya, yang bisa merusak pemandangan. Terus iya, hemat air, hemat listrik, bisa. Tujuannya apa sih adik-adik? Tuhan memberikan tugas untuk menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita, mengusahakan lingkungan di sekitar kita. Tujuannya tentu saja untuk kebaikan kita semua. Coba deh adik-adik bayangin ya, seperti kakak yang bilang tadi ya, kalau adik-adik nih buang sampah sembarangan, kalau nanti hujan terus banjir di lingkungan kita, siapa yang rugi? Kita sendiri kan, iya kan? Nah semuanya Tuhan lakukan itu, Tuhan beri perintah itu untuk kita menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita adalah semuanya hanya untuk kebaikan manusia. Semuanya hanya untuk kebaikan kita. Supaya hidup kita nyaman. Kalau tempat kita bersih, tempat kita rapi, kita hidup sehat. Coba kalau tempat kita kotor, pasti banyak lalat. Lalat bisa menimbulkan banyak penyakit. Betul enggak adik-adik? Ya, jadi adik-adik seperti Adam yang ditugaskan Tuhan untuk merawat dan mengusahakan Taman Eden, kakak dan adik-adik juga saat ini mempunyai tugas yang sama, yaitu untuk menjaga dan mengusahakan tempat lingkungan di mana kita tinggal saat ini. Oke adik-adik, siap ya untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk menjaga dan mengusahakan lingkungan tempat kita hidup saat ini, di rumah kita, di sekolah kita, dan di gereja kita. Amin adik-adik. Oke, kakak percaya adik-adik pasti bisa. Nah, sekian dulu firman Tuhan, saatnya untuk ayat hafalan. Ayo kita buka di Mazmur 104 ayat 14. Mazmur 104 ayat 14. Adik-adik yang besar, yang kecil, ayat hafalannya sama. Mazmur 104 ayat 14. Udah ketemu? Yuk kita hafalkan sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Ulangi lagi, 104, Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Sudah hafal? Nanti dihafalin lagi ya. Oke? Oke, kita selesai firman Tuhan saat ini. Ayo kita berdoa mengucap syukur. Ayo berdoa lagi ya adik-adik yuk. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami mengucap syukur karena Engkau ingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami dengan maksud dan tujuan tertentu. Saat ini kami belajar bahwa kami diciptakan untuk menjadi
penjaga dan perawat di lingkungan di sekitar kami, mengusahakan kesejahteraan di lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hati untuk taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita selesai ibadah Rocky online hari ini. Kakak mau ingatkan sekali lagi ya, kita diciptakan Tuhan adalah untuk berkarya. Salah satunya adalah untuk menjaga dan mengusahakan lingkungan di sekitar kita. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita semua. Nah adik-adik, saat ini kita mau menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita terima berkat Tuhan. Buka tangan kita lebar-lebar. Kita terima berkat Tuhan. Adalah kehendak Tuhan, engkau menjadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan tidak turun, diberkati keluar masukmu. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam mulut kita, mari kita ucapkan berkat untuk tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan buat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan buat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, amin. Shalom.